Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 5 Mei 2023. Angka kemiskinan di Provinsi Banten tinggi. Dalam kurun waktu 11 tahun, jumlah penduduk miskin di Banten meningkat signifikan. Bersama saya, Rizky Putriananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten atau BPS, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten sebanyak 600.000 lebih pada tahun 2012 lalu. Kemudian di tahun 2022, jumlahnya meningkat menjadi 800.000 lebih penduduk miskin di Provinsi Banten. Baik pemirsa Kabar Banten, saat ini saya sudah bersama wartawan Provinsi Banten, Irfan Muntaha, akan membahas terkait jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten yang masuk dalam kategori ekstrim ya, Irfan ya. Baik, langsung aja pemirsa Kabar Banten, kita langsung ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya hasil dari peliputan di wilayah Provinsi Banten tentang data kependudukan penduduk miskin. Gimana Irfan? Baik Rizky, terima kasih. Gimana kabar Rizky? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Sobat Kabar Banten juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, berkait dengan kemiskinan penduduk miskin di Provinsi Banten ya, sebagaimana dijelaskan oleh Badan Statistik Nasional atau BPS Provinsi Banten, dalam kurun waktu 11 tahun memang itu ada dinamika naik turun ya. Tapi kalau kita kalkulasikan gitu, lihat dalam kurun waktu 11 tahun, perbandingan 11 tahun dari 2012 ke 2022 itu naiknya lumayan signifikan ya. Misalkan, cenderung naik. Misalkan Rizky di tahun 2012 di bulan September, berdasarkan catatan BPS Provinsi Banten itu angkanya hanya di angka 642,88 ribu penduduk ya, yang penduduk miskin di Provinsi Banten. Kemudian naik signifikan di tahun 2022, September 2022 itu 829,66 ribu penduduk miskin di Provinsi Banten. Artinya kan mengalami kenaikan tuh. Mengalami kenaikan. Dalam kurun waktu 11 tahun 11 tadi tahun. itu ya. Tapi memang dalam kurun 11 tahun itu ada dinamika ya, angka. Saya bacakan kembali, misalkan di tahun 2012 tadi sudah saya sebutkan, jumlahnya itu mencapai 642.000. Kemudian di tahun 2013 di bulan September itu angkanya naik ya, mencapai 677,51 penduduk miskin di Provinsi Banten. Itu 2012-2013 berarti mengalami kenaikan ya. Nah kemudian pada September 2014 itu mengalami penurunan tuh jumlahnya. Itu menjadi 649,19 ribu penduduk miskin. Itu turun tuh kalau dibandingkan dengan tahun 2013. Tetapi kalau kita tidak berbeda jauh dari 2012. Betul. Kalau kita bandingkan dengan September 2012, tetap ini masuk dalam kategori naik ya. Naik. Kemudian walaupun hanya beberapa persen. Hanya beberapa persen saja. Kemudian kita lihat lagi, misalkan di September ini ternyata angkanya kembali naik. Yang tadi 2014 bulan September itu hanya mencapai 649,19 ribu penduduk. Kemudian di tahun 2015 di bulan September itu naik menjadi 690,67 ribu penduduk miskin di Provinsi Banten. Justru naiknya lebih cepat juga. Lebih cepat. Nah kemudian kita lihat lagi Rizky, berdasarkan rilis BPS Provinsi Banten di September 2016 kembali memang mengalami penurunan kemiskinan di Provinsi Banten. Itu hanya di angka 657,74 ribu penduduk ya miskin di Provinsi Banten. Kemudian
kembali lagi naik di tahun 2017 ya. September itu naik menjadi 699,83 ribu penduduk miskin di Provinsi Banten. Dan seterusnya hingga kemudian Di tahun 2022? Di tahun 2020 Rizky. Karena memang BPS menyampaikan kenaikan yang paling terlihat itu di saat COVID ya, di masa COVID ya. 2020 ya. 2020 itu Maret mencapai di 2020 bulan September itu angka penduduk miskin mencapai 857,64 ribu penduduk miskin. Naiknya sangat drastis. Sangat drastis karena dibandingkan tahun sebelumnya. Iya, karena memang kondisi masa COVID-19 pada waktu itu ya. Kemudian kita coba bandingkan lagi September di tahun 2021 nih Rizky. Ini memang naik tipis. Menurun tipis. Turun tipis. Ya, ini masih di masa COVID. Ini menurun tipis yang awalnya September 2020 itu mencapai 857, kemudian turun menjadi 552,28 ribu penduduk miskin di Provinsi Banten di tahun 2021 September. Kemudian ada di tahun penurunan, iya. Kemudian di September 2022 kembali naik ya, angkanya menjadi di tahun 2002 memang menurun lagi. Karena memang di tahun 2002 kalau tidak salah masa COVID sudah mulai pemulihan. Pemulihan ekonomi. Jadi ekonomi sudah mulai geliat cukup begitu membaik. ya. Jadi di tahun 2022 tepatnya September itu angka penduduk miskin menjadi 829,66 ribu penduduk di Provinsi Banten. Jadi memang dalam kurun 11 tahun ya Rizky memang informasi yang sudah kita himpun dari BPS Banten memang dinamikanya turun naik ya, naik. Tapi kalau kita harus bandingkan dalam kurun 11 tahun itu, ya penduduk miskin ternyata masih naik ya dibandingkan 2012 lalu gitu. Ini tentu menjadi PR Pemprov Banten dalam hal ini penyelenggara pemerintah untuk bagaimana menyelesaikan persoalan warga miskin di Provinsi Banten yang mencapai ribuan begitu ya. Dalam hal ini kategori tinggi lah begitu Rizky. Baik, Irfan. Tadi juga disebutkan ya, kalau tahun 2014 itu mengalami penurunan, kemudian di 2017 dan 2022 pun mengalami penurunan yang tipis, tapi cenderung naik. Apa ini dari indikator BPS sendiri? Seperti apa yang masuk kategori penduduk miskin itu? Nah, informasi yang kita peroleh dari BPS Provinsi Banten memang penjelasannya umum ya, umum bahwa memang angka kemiskinan tinggi di Provinsi Banten itu salah satu faktor penyebabnya adalah inflasi. Inflasi yang memang itu karena inflasi bersentuhan langsung dengan rumus BPS ya dalam mengkategorikan warga miskin atau tidak miskin begitu ya. Misalkan contohnya angka rata-rata kemiskinan itu nilai rupiahnya, nilai pembelian warga yang dikeluarkan dalam satu bulan itu mencapai 500 begitu per orang. Kemudian kalau dalam satu keluarga itu ada 3 orang berarti kan satu bulan harusnya dia bisa mengeluarkan pengeluaran keuangannya itu mencapai 1.500.000 ya kalau 3 orang dalam satu keluarga. Nah kalau batas angka kemiskinan itu kemudian ternyata masih di bawah 500, berarti dia masuk kategori warga miskin ya. Tapi kalau kemudian dia memenuhi angka garis kemiskinan itu berarti dia masuk kategori tidak miskin. Nah itulah kemudian inflasi menjadi salah satu faktor ya, penyebab angka kemiskinan terus naik dan masuk kategori tinggi lah ya di Provinsi Banten ini. Kemudian dinamika lain yang informasi kita dapatkan faktor penyebabnya adalah inflasi ya. Inflasi COVID-19. Yang mana kita ketahui memang di tahun 2019 ya kita sudah mulai rasakan bagaimana hebatnya
COVID-19 begitu dalam mempengaruhi perputaran ekonomi di Banten ini, kemudian berlanjut hingga tahun 2021 ya di puncaknya, dan 2022 kemarin kita alhamdulillah sudah mulai menurun tuh ya pergerakan atau dalam hal ini korban akibat kena COVID. Makanya dinamika naik turunnya bisa terlihat tuh di tahun 2021 tinggi, kemudian di tahun 2022 kembali menurun angkanya, walau ya. hanya tipis saja. Hanya sedikit saja. Kemudian juga ada dinamika kenaikan BBM ya. Kita sempat kenaikan BBM, itu juga mempengaruhi inflasi di Provinsi Banten begitu. Itu Rizky. Baik, Irfan. PJ Gubernur Al-Muqtabar juga mengakui kalau di Provinsi Banten ini angka kemiskinannya masih tinggi. Betul. Ada langkah apa yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk menangani atau menanggulangi penduduk miskin di Provinsi Banten ini? Ya, sebagaimana yang sudah kita terbitkan ya di Harian Umum Kabar Banten pada hari Kamis ya, Kamis tanggal 4 Maret 2023 ini, Al-Muqtabar juga memang mengakui, bahkan dia menyebutkan bahwa di Banten ini masih ada penduduk miskin ekstrim. Penduduk miskin ekstrim yang memang Pak Al-Muqtabar menyebutkan jumlahnya mencapai 154.000 warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrim di Provinsi Banten. Nah, makanya sehingga PJ Gubernur dalam hal ini Pak Al-Muqtabar beliau memberikan penjelasan bagaimana strategi Provinsi Banten dalam menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten ini ya. Salah satunya melalui program-program yang memang bisa mengintervensi angka kemiskinan itu sendiri di Provinsi Banten. Misalkan memang dalam konteks kebijakan beliau tidak langsung mengatakan secara detail ya, tapi pada intinya Al-Muqtabar menyampaikan Pemprov Banten konsisten untuk terus menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten. Salah satunya yang sekarang gencar dilakukan adalah terus mengawasi inflasi ya. Bahkan Pemprov Banten sudah ada yang namanya tim pengawas inflasi daerah ya, atau TPID Provinsi Banten. Itu salah satu yang sedang dilakukan oleh Provinsi Banten sebagaimana dijelaskan Pak Al-Muqtabar. Kemudian juga dalam untuk mensiasati beban hidup warga miskin di Provinsi Banten, Pak Al-Muqtabar juga terus mendorong kebijakan pelayanan untuk warga tidak mampu begitu. Dalam hal ini pendidikan gratis terus digencarkan gitu agar masyarakat atau anak-anak yang tidak ada yang putus sekolah, kemudian juga pelayanan kesehatan terus dimaksimalkan. Kenapa demikian? Karena memang sebagian orang juga menyatakan bahwa memang pendidikan adalah salah satu untuk memutus mata rantai kemiskinan. Begitu ya. Makanya itu yang menjadi bagian daripada disampaikan oleh Pak Al-Muqtabar untuk memutus rantai kemiskinan di Provinsi Banten ini ya begitu. Baik Irfan, terima kasih atas penjelasannya dari hasil peliputan di wilayah Provinsi Banten ya terkait angka atau jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten. Cuman ada pesan ya, atau dalam hal ini saran sebagaimana disampaikan pengamat kebijakan pemerintah begitu. Ini kalau versi pengamat, kenapa kemudian angka kemiskinan di Provinsi Banten ini tinggi begitu ya? Terus meningkat begitu ya. Nah, dalam struktur anggaran menurut pengamat itu memang normatif ya, semuanya juga dilaksanakan berdasarkan kemampuan anggaran di daerah begitu ya. Tetapi sangat mustahil di suatu daerah atau pemerintahan ini tidak ada program yang sifatnya mengintervensi angka kemiskinan. Itu sangat mustahil. Lalu kemudian kenapa kok masih tinggi begitu? Nah, ada kemungkinan menurut pengamat kebijakan, ini sebagai pengingat ya, bagi Provinsi Banten, ada kemungkinan programnya ada tetapi tidak tepat sasaran begitu. Tidak tepat sasaran. Itu persoalan klasik ya, Irfan ya. Klasik gitu. Sehingga hal ini kemudian harus menjadi koreksi Pemprov Banten begitu ya. Jangan-jangan ini benar program yang sudah dilaksanakan di OPD yang memang punya arah pada intervensi kemiskinan begitu, tapi memang tidak
tepat sasaran begitu, sehingga angka kemiskinan itu tidak sampai tersentuh begitu ya. Nah kemudian itu koreksi dari pengamat kebijakan sebagai pengingat di Pemprov Banten ya, sehingga dalam musrembang mungkin ini harus menjadi koreksi begitu. Kemudian dalam hal ini DPRD Provinsi Banten juga wakil DPRD Provinsi Banten juga mendukung memang jika harus kemudian APBD Provinsi Banten ke depan harus fokus terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten. Misalkan programnya tentu tidak hanya bantuan. Selama ini kan kalau harus kita mendengar secara umum begitu ya, orang membantu orang miskin itu dengan cara datang ke rumahnya memberikan sembako begitu ya. Bantuan ya. Bantuan itu betul membantu begitu. Tapi kalau menurut DPRD Provinsi Banten itu bukan cara yang tepat dalam memutus rantai kemiskinan begitu. Tapi karena memang sifatnya hanya sementara ya. Hanya sementara. Jadi dimakan besok habis ya mereka akan kesulitan lagi begitu. Betul. Tetapi kemudian yang lebih tepat adalah bagaimana agar program itu sifatnya program pemberdayaan. Jadi membangun sumber daya masyarakat miskin menjadi orang yang berdaya. Misalkan dia punya keahlian apa di bidang UMKM misalkan. Nah itu diberikan modal, kemudian pembinaan hingga sampai bisa memasarkan dan hingga dia punya penghasilan menghidupkan. Nah itulah. Jadi mandiri ya. Mandiri betul. Nanti kemudian dia punya penghasilan dan dari situlah kemudian kategori miskin begitu ya itu menjadi levelnya menjadi bergeser menjadi mampu begitu. Jadi peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat yang masuk dalam kategori penduduk miskin. Betul, Rizky. Memang lebih efektif ya. Betul. Kelihatannya seperti itu. Lebih efektif. Kalau memang kemudian memang kalau Pak Al-Muqtabar juga sudah menyampaikan bahwa bantuan anggaran perlu dilakukan untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Banten ini. Artinya penyelesaian atau penuntasan penduduk miskin di wilayah Provinsi Banten ini harus dilakukan secara bersama-sama dan tepat sasaran ya. Tepat sasaran. Intinya itu yang paling penting ya karena bisa saja programnya bagus begitu ya, konsepnya bagus tetapi tidak dikemas bagaimana agar program yang sudah dibangun bagus ini bisa tepat sasaran begitu. Misalkan ya tadi kemudian karena pengamat kebijakan mengatakan penyusunan perencanaan itu kan dimulai dari musrembang begitu normatifnya ya. Itu pasti kan mempertimbangkan fakta-fakta yang sebenarnya sedang terjadi di masyarakat begitu ya. Makanya pengamat kebijakan menyatakan hasil musrembang itu jangan dibuat main-main. Apalagi mohon maaf saya sampaikan misalkan proses penganggaran di dalam perencanaan begitu ya, perencanaan pembangunan itu lebih mementingkan ego kepentingan politik begitu ya. Sorry ya, misalkan tidak melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya. Misalkan saat ini kan Banten sedang dikenal sebagai daerah yang antara wilayah Tangerang Raya begitu ya dengan Lebak Selatan dan bukan rahasia lagi bahwa Lebak Selatan dalam ini Lebak dengan Pandeglang infrastruktur jalannya masih perlu dibenahi ya, berbeda dengan Tangerang Raya yang memang infrastrukturnya bagus. Nah contoh perbedaannya itu sangat jelas. Contoh itu kemudian jangan sampai pembangunan infrastruktur itu lebih kepada wilayah Tangerang begitu yang sesungguhnya infrastruktur sudah bagus, tapi harus difokuskan terhadap wilayah Kabupaten Lebak, Serang atau Pandeglang. Begitu. Itu contoh dalam politik membuat kebijakan anggaran ya yang bisa tepat sasaran begitu. Karena memang adanya musrembang itu untuk menyerap aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Betul. Yang nantinya akan dijadikan kebijakan untuk kesejahteraan mereka ya. Kesejahteraan. Baik Irfan, terima kasih banyak. Sama-sama Rizky. Baik pemirsa Kabar Banten, saksikan terus sorotan sepekan harian Umum Kabar Banten di edisi berikutnya di pekan depan yang tentunya akan membahas tema dan pembahasan yang lebih menarik lagi dari hasil peliputan teman-teman wartawan di Harian Umum Kabar Banten. Saya Rizky Putri Ananda dan Irfan Muntaha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.